Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan aku Cantika Neshilia Azahra dari unit PMI Kota Blitar. Oke, pada kali ini aku akan menjelaskan tentang ASB, Ayo Siaga Bencana. Pasti teman-teman udah gak asing kan kalau ngomongin tentang bencana? Ya, seperti yang kita ketahui di Indonesia merupakan negara yang terkenal akan keindahan alam. Tetapi bukan hanya keindahan alamnya saja, Indonesia juga rawan akan bencana alam nih, salah satunya gunung berapi. Oke, seperti yang baru terjadi di belakangan tahun kemarin di tahun 2021, kabar duka menyelimuti masyarakat Jawa Timur. Bukan tanpa alasan, karena gunung tertinggi di Pulau Jawa yaitu Gunung Semeru kembali mengeluarkan awan panas yang memakan korban jiwa sekaligus mengambil semua lahan yang ada di situ. Oke, sebenarnya kalau ngomongin bencana, teman-teman udah pada tahu belum apa sih bencana itu? Jadi bencana adalah keadaan atau peristiwa yang terjadi oleh faktor alam maupun manusia. Kalau ngomongin tentang gunung berapi, teman-teman masih ingat nggak apa sih gunung berapi itu? Jadi gunung berapi adalah peristiwa yang terjadi akibat endapan magma yang didorong keluar oleh gas yang bertekanan sangat tinggi. Oke, gunung berapi itu kan bencana. Otomatis kalau ada bencana pasti dong ada dampak. Apa saja sih dampak yang ditimbulkan dari bencana gunung berapi tersebut? Ada dua nih, yaitu dampak positif dan juga dampak negatif. Dampak negatifnya yaitu gunung berapi ini bisa memakan korban jiwa dan juga merusakkan lahan. Tetapi di balik itu, gunung berapi juga memiliki dampak positif, salah satunya abu vulkanik tersebut. Oh ya, abu vulkanik itu memiliki dampak positif karena bisa menyuburkan tanah di sekitarnya. Kalau dilihat sekilas, gunung-gunung berapi itu kan cuman satu bentuk. Tetapi kalau dilihat lebih jelas lagi dan lebih detail, gunung berapi itu memiliki beragam banget jenisnya. Gunung api di sini terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada gunung api perisai, yang kedua ada gunung api maar, yang ketiga ada gunung api strato. Oh ya, fase-fase gunung api sebelum meletus itu gimana sih? Ada yang masih ingat nggak teman-teman? Jadi gunung api tersebut awalnya terjadi karena endapan magma tersebut naik. Tetapi sebelum endapan magma itu naik, uap panas bumi di situ juga memiliki tekanan yang sangat tinggi sehingga dia menuju ke magma. Setelah itu magma yang terdesak akan naik ke permukaan bumi dan menjadikan letusan yang sangat dahsyat. Kalau kita lihat di sini, mungkin letusannya cukup kecil, tetapi kalau yang sebenarnya terjadi sangat besar dan memakan banyak korban jiwa. Oh iya, kalau gunung api itu kan ada 4 tingkatan. Nah, tingkatan yang pertama yaitu tingkatan normal, di mana tingkatan normal ini belum ada keadaan atau ciri-ciri yang bisa kita lihat secara visual maupun seismik. Jadi gunung api tersebut masih normal. Yang kedua ada waspada. Waspada di sini gunung api sudah mulai ada kejadian yaitu atau kegiatan seismik yang merupakan kegiatan yang hampir ingin menjadi letusan. Yang ketiga yaitu siaga. Siaga itu sudah ada peningkatan secara seismik, di mana mulai terlihat perubahan baik secara visual. Yang keempat atau yang terakhir adalah awas. Awas di sini adalah kondisi yang sudah memungkinkan terjadinya erupsi.
Nah, biasanya terdapat letusan utama, letusan awas, dan juga diikuti oleh semburan erupsi atau juga biasa disebut dengan semburan abu atau vulkanik. Kalau ngomongin soal erupsi, erupsi itu ada banyak, bukan hanya erupsi dalam satu jenis. Di sini saya akan menjelaskan erupsi-erupsi tersebut. Yang pertama adalah erupsi tipe Hawaii. Yang kedua ada tipe Stromboli. Yang ketiga ada tipe Volcano. Yang keempat ada tipe Merapi. Yang kelima ada tipe Peret atau Plinian. Yang keenam ada tipe Pele. Yang ketujuh atau yang terakhir ada tipe Saint Vincent. Kalau kita lihat lebih jelas tentang gambaran ini, mungkin kan tidak terketahui yang mana magma, yang mana struktur-struktur gunung api. Tetapi di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang struktur tersebut. Di bagian bawah di sini ada yang namanya dapur magma tadi. Dapur magma terletak di bawah dan di dalam perut bumi. Lalu di situ juga ada pipa kepundan. Pipa kepundan ini biasanya letaknya di sebelah sini. Nah, habis itu ada juga yang namanya lapisan batuan. Lapisan batuan biasanya juga terletak di sebelah sini. Ada juga lelehan lava. Lelehan lavanya adalah yang seperti ini yang berwarna merah. Itu disebut dengan lelehan lava. Ada juga erupsi samping. Erupsi samping itu erupsi yang ada di sebelah sini, yang ada di samping gunung tersebut. Oke, yang di atas ini namanya adalah lubang kepundan. Lubang kepundan itu lubang yang di sini yang letaknya di dekat dengan lava. Terus ada juga erupsi pusat. Erupsi pusat itu letaknya di tengah sebelah sini ya. Ada juga erupsi samping. Udah jelas namanya erupsi samping, berarti letaknya di samping. Oke, bencana kan tidak bisa kita cegah dan bencana juga terjadi secara tiba-tiba. Tetapi apa yang harus kita lakukan pada saat sebelum terjadi bencana? Mungkin kalau bencana gempa bumi itu kan kita tidak bisa kita mengetahui secara jelasnya. Tetapi kalau bencana seperti gunung berapi ini sudah mungkin bisa dijelaskan dengan tanda-tandanya atau ada tingkatannya tersebut. Jadi kita yang pertama ketika sebelum terjadi bencana kita bisa memantau lewat AP. Nah sekarang kan udah milenial nih, kita bisa kok ceknya dari BMKG ataupun situs-situs yang biasanya kita kunjungi untuk melihat kabar-kabar terkini. Habis itu kalau kita sudah lihat info pastinya kan kita udah mulai menyiapkan bahan-bahan atau yang harus kita bawa pada saat nanti. Kita nggak tahu itu nanti akan terjadi atau tidak, tetapi sebaiknya kita mempersiapkan lebih dahulu daripada kita nanti terburu-buru saat menyiapkannya. Pada saat terjadi bencana tersebut, kita jangan panik. Kita harus mencari jalan solusi untuk bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Jalan solusi itu mungkin kita juga tidak tahu di mana, tapi setidaknya ada jalur-jalur evakuasi yang bisa kita lewati dan disitulah jalur yang aman. Pada saat setelah terjadi bencana, tahap yang biasanya kita lakukan adalah rehabilitasi atau rekonstruksi. Tapi sebelum itu, kalau misalkan bencana tersebut memang belum aman kondisinya dan memungkinkan untuk tidak kembali ke rumah dahulu, mending kita jangan pulang terlebih dahulu atau kembali ke rumah. Soalnya kita nggak tahu yang namanya bencana susulan itu terjadi atau tidak. Tapi untuk mengantisipasi kita bisa di posko yang sudah disediakan. Oh iya, dari sekian hanya ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.